Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada sore hari ini. Kembali di acara kita Selah, kita punya kesempatan bersama-sama menyembah Tuhan. Dan sebentar kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberikan kekuatan buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sore hari ini kami punya kesempatan yang baru untuk menyembah Engkau serta disegarkan oleh kebenaran dari firman-Mu. Tuhan berkati waktu kami bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. The cross is my beginning. The line drawn in the sand. The end of all my striving. No, I am born again. There Jesus was forsaken, so I will never be. His grace is my salvation, the gift of God, the work of Calvary. It is done. Christ has won. He is risen. Grace is here. Love has triumphed over death. Forever. The cross needs no addition. His mercy is complete. His love is not in question. The Son of God has spoken over me. It is done. It is finished. Christ has won. It is done, Lord. It is finished. You have won, Lord. Strongholds bowing to the Savior. Resurrection power over every circumstance. His word stands final and forever. It will not be shaken. He alone has won it all. Strongholds bowing to the Savior. Resurrection power over every circumstance. His word stands
is risen, grace is here, love has triumphed over death. Forever it is done, it is finished, mercy won. I'm forgiven, sing his name. He is worthy of our praise. Jesus. Saudara, sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari kisah seorang anak muda yang Tuhan angkat yang bernama Yusuf. Kita tahu Yusuf berasal dari keluarga yang mampu. Dia anak yang disayang, tetapi awal daripada kehidupan Yusuf seringkali dia berlaku atau bertingkah sebagai anak yang dimanja sehingga saudara-saudara laki-lakinya membenci dia, ya. Tetapi dalam perjalanan yang panjang, lewat apa yang terjadi, proses yang terjadi dalam kehidupan dia, Yusuf berubah. Dan Tuhan memakai Yusuf dengan cara yang luar biasa. Dan bagian daripada kisah Yusuf ini seringkali kita lewatin, saudara. Tapi saya ingin hari ini kita belajar sama-sama dari hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf yang juga mencengangkan buat Firaun, raja Mesir yang punya kuasa yang luar biasa. Satu kali Yusuf pada waktu berada di penjara, kembali juru minum mengingat dia sewaktu Raja Firaun punya mimpi. Dan tidak ada satu orang pun, orang pandai, orang yang berhikmat di Mesir yang mampu untuk menjelaskan yang membuat Firaun merasa puas bahwa itu sungguh-sungguh arti dari mimpinya. Sampai juru minum itu memberikan usulan untuk Yusuf dipanggil dan mengartikan arti daripada mimpi Raja Firaun. Nah, saudara, mari saya ingin mengajak saudara untuk membaca cuplikan dari cerita ini dari Kejadian pasal yang 41 dimulai dari ayat yang ke-29. Dan ini adalah penjelasan Yusuf tentang mimpi dari Raja Firaun. Dikatakan, ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri itu. Nah, saudara, ini yang Yusuf sampaikan kepada Firaun. Dia bukan hanya menyampaikan fakta bahwa 7 tahun kelimpahan akan disusul dengan 7 tahun kelaparan, tetapi dia juga memberikan kepada Firaun dampak yang disebabkan oleh 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kekurangan. Yusuf mengatakan begini, akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir karena dampaknya yang begitu buruk. Dan di ayat 31 dia katakan, sesudah itu tidak akan kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri itu karena kelaparan itu, sebab sangat hebat kelaparan itu. Jadi Yusuf mengatakan kepada Firaun bukan hanya fakta bahwa akan terjadi 7 tahun kelimpahan yang disusul oleh 7 tahun kelaparan, tetapi dampak yang akan terjadi 7 tahun kelimpahan itu tidak akan menghasilkan apa-apa, akan terlupakan bila mana Firaun tidak menanggapinya, menyikapinya dengan bijaksana. Dia katakan kelaparan yang terjadi 7 tahun kemudian akan memakan habis, tidak ada bekasnya kelimpahan yang sempat terjadi di negeri itu. Saudara, setelah Firaun mendengar apa yang Yusuf katakan, dia katakan, wow, pemuda ini begitu berhikmat. Karena bukan saja mengatakan fakta, tetapi apa yang perlu dilakukan sewaktu kita berada di dalam keadaan seperti yang terjadi di Mesir.
Saudara, hikmat Yusuf ini Tuhan juga berikan kepada kita orang percaya. Bukan hanya Yusuf yang eksklusif mendapatkan hikmat dari Tuhan yang luar biasa. Menghadapi setiap masa, setiap keadaan dalam hidup kita, kita perlu hikmat Tuhan, saudara. Dan ini hikmat yang kita bisa pelajari dari Yusuf. Yusuf mengatakan kepada Firaun, kalau Raja Firaun tidak mengambil langkah-langkah yang tepat, sekalipun ada 7 tahun kelimpahan, orang segera lupa dengan kelimpahan yang ada. Dan orang yang akan diingat adalah 7 tahun kelaparan yang begitu dahsyat. Nah, seringkali saudara pada waktu keadaan baik dan kemudian kita mengalami keadaan buruk, kita lupa kita pernah mengalami keadaan baik. Karena kita tidak mempersiapkan diri pada waktu keadaan sedang baik. Di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, jalan tidak selalu mulus. Tapi hikmat yang kita dapatkan dari Yusuf adalah pada waktu keadaanmu baik, ingat Tuhanmu. Ingat apa yang Dia mau lakukan dalam hidupmu karena ada purpose, ada tujuan buat kelimpahanmu. Saudara, ada tujuan pada waktu saudara masuk dalam masa sulit, tapi juga ada tujuan pada waktu saudara mengalami kelimpahan. Hari-hari ini banyak orang mengalami masa sulit. Tetapi tidak sedikit orang yang justru di masa seperti ini Tuhan kasih kelimpahan. Apapun keadaan saudara, ingat kelimpahanmu ataupun kekuranganmu semuanya ada di dalam maksud Tuhan. Dan buat Mesir, kelimpahan Mesir Tuhan pakai untuk memberi makan semua bangsa yang mengalami kelaparan. Nah saudara, kalau saudara membaca dalam cerita ini, keluarga Yakub mengalami kelaparan. Mungkin sekali juga mengalami kelimpahan selama 7 tahun. Cuman tidak ada hikmat untuk menyimpan, tidak ada hikmat untuk mengelola kelimpahan itu. Sehingga pada waktu keluarga Yakub mengalami kelaparan di Kanaan, maka Yakub tidak lagi punya gandum dan harus membelinya di Mesir. Tetapi di Mesir Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf. Kelimpahan terjadi ada tujuannya. Kelimpahan itu adalah kelimpahan yang Tuhan berikan kepada Mesir. Tuhan berikan kepada Yusuf untuk jadi berkat. Dan itu yang Yusuf lakukan. Itu yang membuat Firaun terkagum dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Saudara, keadaan kita saat ini, kalau saudara mengalami masa-masa yang sulit, selalu ada purpose Tuhan. Tetapi jangan lupa bagi saudara yang saat ini sedang mengalami kelimpahan, sedang mengalami masa-masa di mana Tuhan pakai keadaan justru untuk membawa kebaikan. Sama seperti Mesir, di masa semua orang mengalami kekurangan, Mesir membuka dirinya untuk menjual gandum dan untuk jadi berkat buat banyak orang. Tapi saya akan melanjutkan saudara, hikmat yang juga Tuhan berikan kepada Yusuf lewat kelahiran kedua anaknya. Kejadian 41 ayat 50 dikatakan, sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan di ayat 52 dikatakan, dan kepada anaknya yang kedua diberikan nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapatkan anak. Terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan Allah membuat aku berbuah di dalam negeri kesengsaraanku. Nah saudara, hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf, kita perlu juga belajar dalam hidup kita sehari-hari. Yusuf datang ke Mesir dan mengalami masa-masa yang sangat sulit. Tetapi untuk dia tetap berbuah, dia memberikan kedua anak laki-lakinya nama yang sangat signifikan, yang sangat penting, yang menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Yang pertama, dia mengatakan Allah telah membuat aku lupa kepada kesukaranku, kepada
orang-orang yang mencelakakanku, kepada semua pengkhianatan yang terjadi dalam hidupku. Aku mau melupakan. Itu kunci yang pertama, saudara, yang Yusuf beritahukan kepada kita. Dan yang kedua, dia katakan, Allah membuat aku berbuah. Saudara, seringkali kita tidak berbuah bukan karena Tuhan tidak mau kita berbuah, menahan buah terjadi dalam kehidupan kita, tetapi karena kita lupa apa yang dilakukan oleh Yusuf, melupakan apa yang ada di belakang kita, kesukaran kita. Saudara, tahukah saudara, anak yang dilahirkan oleh Yusuf, kedua anak yang dilahirkan oleh Yusuf, di mana dikatakan dia melupakan apa yang lalu dan juga dia berbuah, itu terjadi di tahun-tahun kelimpahan yang disusul oleh tahun-tahun kekeringan. Dan Yusuf sudah mempersiapkan diri di tahun kelimpahan. Dia settle dengan hatinya. Dia berdamai dengan orang-orang yang pernah melukai dia. Dan pada waktu tahun kekeringan itu datang, 12 suku Israel terpelihara. Seluruh bangsa Israel terpelihara. Pada waktu saudara-saudaranya datang dan menghampiri Yusuf, Yusuf tidak sedang marah-marah, tidak sedang melampiaskan untuk membalas dendam, tetapi justru dia siap untuk memberkati saudara-saudaranya. Hari-hari ini adalah hari-hari persiapan buat setiap kita. Mungkin sebelum masa pandemi ini atau bahkan di masa pandemi ini, kita mengalami hal-hal yang menyakitkan kita. Kita mengalami hal-hal yang membuat kita merasa kita dikhianati, kita ditinggalkan, kita tidak dipedulikan oleh orang-orang yang kita rasa seharusnya memperhatikan kita. Tetapi pilihan kita, mari kita lupakan, mari kita ampuni, mari kita relakan untuk kita masuk ke dalam musim yang Tuhan mau kita berada di dalamnya. Dan Tuhan mau menggunakan kita, anak-anaknya, sebagai Yusuf. Yusuf menjadi berkat buat Mesir, Yusuf menjadi berkat buat bangsa-bangsa, dan Mesir yang mengalami masa kelimpahan dan kekeringan, di masa kekeringan itu terpelihara karena hikmat Yusuf. Dan Tuhan berikan hikmat kepada kita di masa sesulit apapun. Tuhan tetap memelihara anak-anaknya, gerejanya, saudara dan saya. Kuncinya saudara, dua hal. Lupakan yang lalu, ampuni saudara. Dan Tuhan akan membuat saudara berbuah. Itu arti dari anak-anak Yusuf, Manasye dan Efraim. Dua anak yang menggambarkan kebesaran hati Yusuf. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau mau kami berbuah. Bahkan di masa yang sulit. Yusuf berbuah di Mesir di masa kekeringan. Karena dia mengalami kelimpahan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, hamba-Mu berdoa biar sama juga dengan kami. Di masa-masa yang orang katakan sesulit apapun, kami berbuah. Karena kami belajar untuk melupakan, mengampuni dengan anugerah-Mu. Orang yang sudah bersalah, orang yang sudah menyakiti, orang yang mungkin mengambil kesempatan yang seharusnya milik kami. Karena kami tahu bahwa kalau Engkau di pihak kami, siapa lawan kami? Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.